Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-30 daripada kitab Nailur Raja ini. Dan kita sudah masuk di dalam kitab Babul Janaiz. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang bagaimana kaifiyatud dafan, aqallul qabr, kemudian sholatul janazah. Sekarang kita akan masuk fasal selanjutnya, yaitu tentang kalau sudah dikubur itu apakah boleh untuk digali kembali. Kan sering kan kalau kita ditengok di Indonesia atau di Malaysia macam mana ya, beberapa mayat itu digali lagi karena ada urusan dengan polis, mungkin di otopsi kah, mungkin dengan apakah hal-hal semacam itu boleh. Di sini disebutkan di dalam kitab Nailur Raja ini ada 4 perkara, yang mana sebenarnya ada lebih daripada 4. Adapun perkara-perkara yang untuk sekarang pasal yang berkaitan tentang jinayah atau tentang kriminalitas saat di otopsi itu mungkin dikaitkan atau dikiaskan dengan perkara-perkara yang sudah thabitun fi syariah. Ayo. Faslun yumbasul mayyit li arba'i khisalin. Mayit itu digali, maksudnya mayat yang sudah dikubur itu digali kembali, diperbolehkan untuk digali kembali karena 4 perkara. Maknanya annahu yumbasul mayyit minal qabr wujuban li wujudi ihda khisalin arba'. Dibilang mayat itu digali kembali daripada kuburnya, dikeluarkan lagi daripada kuburnya secara wajib. Maknanya wajib untuk dikeluarkan lagi setelah dikubur. Karena ada salah satu daripada 4 perkara. Katanya, dan ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh mu'allif, akan tetapi para fuqaha katanya Sahihus Syarih, sebenarnya para ashabus Syafi'i mengatakan lebih daripada 4. Di antaranya apa yang lebih daripada 4 itu? Dibilang kayak mayat itu dikubur di tanah maghsub, di tanah yang digosok. Contohnya ada tanahnya Anta Ustaz Sadam, saya gosok, kemudian orang-orang mengkuburkan di tanah itu karena izin saya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah tanah yang digosok. Au kufina fi thawbin maghsub, atau dikafankan di baju yang digosok. Wa talabahuma sahibuhuma, dan orang yang punya tanah dan orang yang punya baju itu memintanya kembali, mana baju saya, mana tanah saya. Ketika seperti itu, maka mayat tersebut wajib untuk dikeluarkan daripada tanah tersebut, dan baju kafan yang punya orang itu wajib dikeluarkan, wajib diberikan lagi. Kan tidak mungkin diberi kecuali mayatnya digali lagi kan. Wa minha idza dufina kafirun fi ardil haram. Kalau orang kafir, orang yang non muslim dimakamkan di Ma'la contohnya, tidak boleh, kena dibongkar lagi makamnya. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan orang yang bukan muslim untuk masuk di dalam kompleks haram. Wa minha idza khifa nabsyuh. Idza khifa nabsyuh. Kalau sekiranya ini kalau kita biarkan di sini nanti pasti ada orang yang pasti akan ada orang yang keluarkan mayit ini. Berarti kita keluarkan dulu, kita pindah ke tempat yang lebih aman. Tidak ada masalah itu, tidak ada masalah. Loh, kenapa? Kan sama-sama mengeluarkan mayit itu. Iya, tapi kalau kami yang mengeluarkan, kami akan pindah di tempat yang ma'ruf, yang pantas bagi dia. Tapi kalau yang mengeluarkan itu orang lain, saya takut setelah dikeluarkan mayit itu akan dilempar begitu saja, mungkin ditenggelamkan ditenggelamkan di laut atau di sungai atau macam mana. Tapi kalau kami yang mengeluarkan, nanti kami akan letakkan di pemakaman yang layak bagi dia. Wa yajuzu nabsyuhu li khaufi sailin. Akan tetapi yang tadi kan wajib, sekarang boleh untuk
digali lagi mayit itu kalau takut ada banjir. Jadi kalau ada banjir nanti apa namanya mayitnya pun ikut apa namanya ikut hanyut apa-apa, maka untuk mengantisipasi hal itu terjadi, better kita gali, kita pindah ke pemakaman yang potensi untuk banjir itu sedikit. Wa idza mahaqqa wa sara turaban, begitu pula diperbolehkan untuk digali kalau sudah hancur. Kalau sudah hancur. Saya tak tahu ya di pemakaman Indonesia itu macam apa, dengan Malaysia pun macam mana. Di Tarim, di Hadrumut, bukan hanya di Tarim, di Hadrumut sih. Di Arab pun juga sama. Jadi kadangkala satu pemakaman, satu makam itu isinya itu lebih daripada 1 atau 2 orang lebih. Jadi makam baru ya digali, baru ini. Masuk satu namanya Zaid. Sudah ditanam selesai. Nanti ini akhirnya kan namanya mayit ya, dia akan hancur kan. Dia akan apa namanya? Dia akan hancur. Ketika dia hancur, nanti akan ada mayit lain yang nak masuk ke situ. Apakah boleh? Tidak ada masalah, dengan syarat dia sudah apa namanya? Hancur dulu. Lah, hancurnya itu bila? Berbeza-beza daripada tanah ke tanah. Katanya di Makla itu katanya 40 hari sudah hancur, tinggal tulang belulang gitu. Di Zambal itu katanya 60 tahun. Di depannya Makbaratul Furaid katanya 40 tahun. Tergantung apa namanya? Tergantung panas tanah tersebut. Adapun panas tanahnya haram itu panas sekali. Jadi ketika masuk 40 hari sudah apa namanya? Hilang. Sudah apa namanya? Menjadi turab lagi. Lah, kalau sudah mayit itu menjadi turab balik, Anda diperbolehkan untuk menggali kuburan itu dan memasukkan mayit yang lain. Tidak ada masalah. Di Tarim itu, di Zambal itu katanya satu kuburan tuh ada sampai 7 atau 6 orang. 7 sampai 6 orang. Terpulang kepada yang ditanam di situ itu berapa. Karena sudah hancur, ya digali, ditanam lagi. Yang lainnya sudah hancur, tanam lagi. Ya sama saja kan. Sama saja. Ayo. Itulah makna wa idza mahaqqa wa sara turaban. Dibilang kalau mayit itu sudah imahak, sudah hancur lebur dan menjadi debu lagi, diperbolehkan untuk digali sudah. Ayo. Ini adalah hal-hal yang disebutkan oleh siapa namanya? Oleh syarih. Sekarang kita masuk ke perkara-perkara yang wajib untuk digali tapi disebutkan oleh Shahibul Matan wa huwa Al-Habib Salim bin Smir ya. Yang pertama adalah lil ghusli idza lam yataghayyar. Kalau dia itu setelah dikuburkan baru ingat ternyata mayit ini belum dimandikan, dengan syarat masih belum apa namanya? Dengan syarat masih belum yataghayyar, belum apa ya? Belum busuk. Mayit itu kan kalau sudah lama, itu kan yang tangannya macam ini, yang sudah banyak-banyak ulat-ulatnya. Macam itu, memang macam itu. Memang macam itu. Lil ghusli idza lam yataghayyar li tauji wa li taujihi ilal qiblah. Kalau dikubur tapi tidak menghadap kiblat. Macam mana? Gali lagi dan kuburkan dengan layak dengan menghadap apa? Kiblah. Lil mali idza dufina ma'ahu. Kalau ternyata di dalam itu ada apa namanya? Harta yang ikut, mungkin orang yang apa namanya? Orang yang menggali tersilap jatuh di dalamnya itu dompet kah, uang kah atau apa, maka wajib untuk apa namanya? Digali. Dengan tafsir yang akan ada sekejap lagi. Begitu pula wajib digali kalau yang dikubur itu adalah perempuan. Dan perempuan itu hamil, dan hamilnya itu ada potensi masih apa? Hidup. Ada potensi masih hidup, maka wajib untuk digali lagi untuk menyelamatkan apa? Janinnya. Lil mar'ah idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatu. Al makna annahu yumbashul mayyit minal qabr wujuban li ajli ghuslihi idza dufina bila ghuslin. Bilang maknanya adalah mayit itu digali lagi daripada kuburnya itu secara wajib kalau untuk memandikannya, kalau dia itu ditanam tanpa dimandikan selama tubuhnya itu masih belum membusuk, belum apa namanya, masih belum berubah, belum ada ulat-ulatnya, belum bau lah. Kalau sudah bau ya sudah, Allah maaf ya nih. Allah maaf. Wa mithluhu tayammum haitsu tuliba. Begitu pula seperti mandi itu tayammum. Karena kalau memang tidak bisa dimandikan ya ditayamumi. Lah kalau seumpamanya sebelum ditayamumi itu dikuburkan, maka wajib untuk digali lagi untuk apa? Ditayamumkan. Ini adalah perkara pertama yang dari perkara-perkara yang wajib mayit itu apa namanya? Digali karenanya. Wa annahu yumbashu aidan, begitu pula digali juga mayit itu
dikeluarkan lagi daripada kuburnya, litaujihihi ilal kiblah, untuk menghadapkannya ke arah kiblat. Kalau dia itu ditanam dalam keadaan tidak menghadap kiblat, dengan syarat kalau belum busuk juga, kalau belum berubah tubuhnya, itu belum ada ulat-ulatnya dan macam-macam. Ini adalah perkara kedua daripada perkara-perkara yang digali mayit karenanya. Begitu pula digali juga mayit itu, dibongkar lagi kuburnya kalau ada harta yang ditanam dengannya, walaupun sikit harta itu. Sawaun kana min tarikatihi aw li ghairihi. Sawaun harta itu hartanya dia, harta warisnya dia, atau bukan hartanya dia. Contohnya mungkin ada orang yang menggali kubur tadi itu, handphonenya ikut tertanam atau sebagainya. Wa in lam yatlubhu malam yusami. Wa in lam yatlubhu, walaupun dia tidak memintanya, saya sudah tak nak. Maksudnya bukan tak nak macam itu, maknanya mayit orang itu tidak meminta fonnya balik selama dia tidak merelakannya. Karena contohnya saya menggali kubur kemudian fon saya jatuh. Saya tidak tahu kalau fon saya jatuh. Karena saya tidak tahu, saya tidak memintanya. Walaupun saya tidak memintanya, orang-orang tetap wajib untuk menggali kubur itu untuk mengambil fon saya. Kecuali kalau saya tahu, oh memang fon saya jatuh. Sudah jatuh dan saya merelakannya. Tidak ada masalah. Hadza in lam yabtali'hu, amma idza btala'ahu fa in kana lahu lam yumbash mutlaqan aw li ghairihi kadzalik ma lam yatlubu. Dibilang ini semuanya kalau seumpamanya hartanya itu hanya ikut terkubur. Tapi kalau seumpamanya mayit itu bukan mayit itu menelan hartanya, contohnya cincin saya ditelan oleh mayit, atau cincinnya mayit ditelan oleh dia sendiri. Maka kalau seumpamanya itu cincinnya sendiri, maknanya harta warisnya, dan dia telan, maka tidak wajib untuk digali kembali. Tapi kalau itu harta orang lain, wajib digali lagi mayat tersebut kalau orang lain tersebut memintanya. Kalau saya meminta, mana cincin saya? Wajib untuk dikeluarkan dan dibelah perutnya untuk mengambil cincin. Kenapa? Karena sudah ini mayit, kejap lagi anta belah tak anda belah, dia akan dimakan oleh cacing. Tapi harta ini masih bisa bermanfaat untuk orang yang hidup. Fa in talabahu nubisha wa syukka jawfuhu wa dufi'a ilaihi. Dibilang kalau seumpamanya orang tersebut yang hartanya itu ditelan oleh mayit meminta hartanya, maka wajib untuk digali balik kuburnya dan dibelah perutnya dan hartanya dikembalikan kepada orang yang berhak. Dan ini adalah perkara yang ketiga daripada perkara-perkara yang mayit itu yang mayit itu digali lagi kuburnya karenanya. Perkara yang terakhir adalah bahwasanya kalau seumpamanya wanita meninggal dalam keadaan dia hamil dan ada potensi bayinya masih bayinya masih hidup. Wa annahu yumbashu idza kana imra'atan dufinat wa fi batniha janinun hayyun. Wa hadhihi hiya khoslatur rabi'ah minal khisal allati yumbashu lahal mayit. Ini adalah perkara yang keempat yang menjadi sebab mayit itu wajib digali kembali kuburnya. Dan di perkara yang terakhir ini, kalau seumpamanya mungkin janinnya itu hidup, ada potensi janinnya itu hidup, maka setelah digali perutnya maknya itu dibelah untuk menyelamatkan siapa? Bayi tersebut. In amkana baqa'u hayatihi ba'da syakki batnil. Kalau seumpamanya ada kemungkinan masih hidup dan setelah dibelah perutnya maknya itu disesar, contohnya disesar, ada potensi masih bisa hidup anak ini, maka wajib untuk dibelah perut emaknya itu bi an yakuna lahu sittatu asyurin aw aktsar. Macam mana bayi yang ada kemungkinan untuk hidup setelah dibelah perut emaknya kalau dia itu umurnya 6 bulan atau lebih. Kalau umurnya 6 bulan atau lebih dan emaknya meninggal, kemudian ada potensi dia itu hidup, maka wajib untuk dibelah, wajib untuk dibelah. Kalau seumpamanya tidak ada potensi untuk hidup, contohnya bayinya masih umur 2 bulan, bayinya masih umur berapa? 3 bulan,
turikatil bila dafnin ila an yamuta fatudwan. Maka ketika itu setelah emaknya meninggal, jangan langsung dikubur. Jangan langsung apa? Dikubur. Biarkan emaknya dulu. Jangan dikubur sampai janinnya yang janinnya yang di perutnya emaknya itu meninggal, baru boleh dikubur, baru dikubur. Wa illa turikatil bila dafnin ila an yamuta fatudfan. Kalau memang tidak ada potensi untuk hidup, maka dibiarkan emaknya mati, jangan sampai jangan dikubur dulu sampai jangan ditanam dulu sampai anaknya yang di janin emaknya itu sudah mati, baru boleh untuk ditanam. Ini adalah 4 perkara yang wajib untuk seseorang itu wajib kuburnya digali kembali. Sekarang fasal setelahnya adalah di dalam isti'anat. Apa sih isti'anat itu? Isti'anat itu wallahu a'lam kenapa oleh Shahibus Safinah diletak di sini. Seharusnya ini diletak di dalam bab di dalam bab ghusl, di dalam bab wudu. Apa itu isti'anat? Yakni meminta pertolongan biasanya di dalam di dalam wudu atau mandi. Hukumnya apa? Hukumnya ada 4 di sini. Al-isti'anat, al-faslun al-isti'anatu arba'u khisalin. Meminta pertolongan itu ada dibagi menjadi 4. Kadangkala meminta pertolongan itu mubah, kadangkala khilaful aula, kadangkala makruh, kadangkala wajibah. Makna annal i'anat walau bila talabin bi'tibaril hukmi syar'i arba'atu aqsamin. Dibilang al-i'anat, meminta tolong walaupun tanpa meminta, atau menolong walaupun tanpa meminta. Ya, kadangkala Anda itu menolong orang walaupun tanpa diminta. Berbeda dengan judulnya al-isti'anat. Mana isti'anat itu meminta tolong. Kalau minta tolong kan Anda meminta baru ditolong kan. Tapi kadang kalau menolong, Anda menolong walaupun tanpa diminta. Lah, menolong walaupun tanpa diminta, yakni mungkin diminta, mungkin tidak. Hukumnya itu ada 4. Hukumnya itu ada 4. Yang pertama itu mubah. Kadangkala Anda itu menolong mubah, yakni buat atau tidak mendapat dosa ataupun tidak mendapat pahala. Kadangkala khilaful aula menolong ini. Maknanya lebih baik Anda tidak tolong. Apa itu khilaful aula? Ay yajuzu fi'luha wa tarkuha lakinna tarkuha aula. Dibilang boleh Anda buat dan boleh Anda tidak buat, akan tetapi kalau Anda tidak buat lebih best. Yang ketiga adalah makruha. Makruha. Yakni menolong itu hukumnya makruh, pelik kan? Menolong itu kan seharusnya menolong kan hukumnya kan sunnah. Ini hukumnya makruh. Maknanya kalau Anda tidak tolong, maka Anda mendapat pahala. Begitu pula kalau orang itu tidak meminta tolong, hukumnya juga dia mendapat pahala. Karena Anda meminta tolong dan Anda menolong dia, hukumnya itu makruh. Yajuzu fi'luha wa tarkuha lakin yatarattab ala tarkiha imtithalan sawabun. Maknanya makruh di sini adalah boleh Anda buat, boleh Anda tinggalkan, akan tetapi kalau Anda tinggalkan imtithalan, mana imtithal itu Anda tinggalkan karena Anda menuruti perintah Allah, karena itu makruh, maka Anda mendapat pahala. Yang keempat adalah wajibah. Maknanya wajibah ini yusabu ala fi'liha wa yu'aqabu ala tarkiha. Kalau Anda tolong, wajib Anda mendapat. Maknanya kalau Anda tolong itu wajib, menolong itu hukumnya wajib. Kalau Anda tolong, Anda mendapat pahala. Anda tinggalkan, Anda mendapat dosa. Wa baqiya qismun khamis wa huwa al-i'anah al-mandubah. Dibilang dan ada kisim yang kelima daripada hukum-hukum meminta pertolongan atau menolong ini yang tidak disebutkan oleh muallif. Apa itu? Dibilang menolong yang hukumnya sunnah, kallati qasada biha ta'limal mu'in. Dibilang kalau saya meminta tolong Anda, tapi maksud saya meminta tolong Anda itu bukan untuk mempermudah saya, tapi nak mengajarkan Anda sesuatu. Jadi ini taklim tapi bisyaklil i'anah. Karena itu ketika itu menolong hukumnya sunnah, karena hukumnya hukum taklim. Ka'i'anatil munfarid anisaf idza jarrahu liyakifa ma'ahu. Tengok. Seperti kalau Anda itu ada imam sof yang pertama ya, terus saya datang sof yang kedua. Sof yang kedua ini hanya ada satu saja saya. Nah, kalau saya sholat di situ, sholat saya sah.
tapi saya tidak mendapat pahala apa? Berjamaah. Kenapa? Karena dibilang saya ini munfarid anis shaf. Para fuqaha itu mengatakan, kenapa seperti itu? Iya, karena biasanya kalau Anda itu berdiri sendiri daripada shaf, biasanya setan itu akan ganggu Anda. Namanya saja jamaah ya, namanya saja apa? Jamaah. Sedangkan Anda ini sendiri. Sendiri ya, bukan jamaah. Biasanya dibilang serigala itu akan memakan kambing yang paling ujung dan berpisah daripada jamaah. Terus macam mana? Agar saya mendapat pahala berjamaah? Saya diperbolehkan untuk, kalau saya Allahu Akbar, orang yang di depan saya tarik, bukan saya tarik macam ini, saya beri tarabas. Saya buat macam ini. Tahu? Macam ini. Nanti saya beri sign, dia akan apa namanya? Dia akan paham, dia akan mundur. Lah, ketika dia itu mundur ke belakang untuk menemani saya, kan dia kan dari soft pertama mundur ke soft kedua. Kan seharusnya kan pahalanya kan kurang kan. Soft pertama pahalanya lebih banyak daripada soft yang kedua, tapi di sini tidak. Hukumnya Anda membantu saya agar saya tidak sendiri. Dia apa namanya? Di soft itu hukumnya apa? Mandubah. Anda tetap mendapat pahala soft yang pertama dan Anda mendapat pahala menolong saya, dan ketika Anda mundur ke belakang, saya mendapatkan pahala sholat apa? Berjamaah. Karena saya sudah tidak dianggap sendiri daripada soft. Dan masalahnya sudah saya jelaskan di kelas saya, apa namanya? Muqaddimah Hadramiyah, boleh Anda rujuk di situ. Itulah maknanya wa ka'i'anatil munfaridi anis shaf idza jarrahu liyaqifa ma'ahu. Yang keenam adalah al-i'anah al-muharramah, kal-i'anah ala fi'lil haram. Menolong tapi yang haram. Apa itu? Kalau Anda menolong untuk perbuatan yang haram, Anda nak mencuri. Oke, saya tolong. Mencuri haram, menolong untuk mencuri juga haram. Al-i'anah wala tata'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Oke. Fal mubahah, jadi hukumnya menolong itu ada 6. Jadi jangan Anda salah ya, dikira menolong itu semuanya baik. Oh tidak. Kalau Anda saling tolong menolong dalam korupsi, hukumnya juga haram. Saling tolong menolong dalam tipu menipu, hukumnya apa? Haram. Fal mubahah ya takribul ma. Tolong menolong yang mubah itu apa? Takribul ma. Jadi airnya jauh, tolong didekatkan. Anda menolong orang lain untuk mendekatkan baldi ke dia agar dia mudah untuk wudhu, menolong itu hukumnya apa? Mubah. Fal mubahah hiya takribul ma. Makna al-i'anah al-mubahah hiya ihdharul ma. Dibilang di antara menolong yang mubah itu adalah Anda membawakan orang yang nak wudhu atau nak mandi itu air, membawakan air. Begitu pula seperti Anda membawakan air, Anda membawakan ina, bejana, bekas, atau dalu, baldi. Wala yuqalu innaha khilaful aula litubutiha anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dikatakan memberikan air, mendekatkan air, atau memberikan baldi itu khilaful aula. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu buat. Masa Rasul berbuat sesuatu yang khilaful aula? Tidak mungkin. Semua perbuatannya Rasul itu aula, bukan khilaful aula. Wa hadza huwal awwalu min aqsamil i'anat. Ini adalah yang pertama daripada aqsamul i'anat, daripada macam-macam hukum menolong. Yang kedua adalah khilaful aula wa hiya sabbul ma' ala nahwil mutawaddid. Yani yang kedua adalah menolong tapi yang khilaful aula. Apa contohnya? Sabbul ma' ala nahwil mutawaddid. Kalau ada orang wudhu, Anda menolong untuk menuangkan airnya, bukan untuk memberi air ya. Ini airnya, engkau tuang sendiri. Sekarang ini bukan hanya memberi air saya, tapi saya ikut tuang, menuang air untuk dia wudhu atau menuang air untuk dia mandi. Hukumnya apa? Khilaful aula. Kenapa? Karena tengok ya, wudhu itu adalah salah satu daripada ibadah. Daripada apa? Ibadah. Yang namanya ibadah itu Anda kena hina. Namanya saja menghamba kepada Allah. Lah kalau Anda itu dituangkan oleh orang, ada unsur Anda itu bermegah-megahan. Ada unsur Anda itu apa? Bermegah-megahan. Karena itu kalau Anda itu bermegah-megahan itu
bertentangan dengan filsafat hakiki daripada apa? Ubudiyah. Karena itu hukumnya khilaful aula. Apalagi kalau sampai bukan hanya dituangkan tapi dibasuhkan. Jadi saya minta tolong Anda untuk membasuhkan tangan saya. Bukan menuangkan ya, tapi apa? Membasuhkan. Itu lebih teruk daripada apa? Menuangkan. Karena itu membasuhkan hukumnya makruh, menuangkan hukumnya khilaful aula. Makna anna khilafal aula minal i'anat al-i'anatu bisobil ma'ala nahwil mutawaddi' kal muktasil. Makna bahwasanya menolong yang khilaful aula itu kalau Anda itu menolong menuangkan air kepada seperti orang yang wudu, begitu pula orang yang nahwil mutawaddi itu apa? Orang mandi. Itu seperti orang wudu. Qala Syabro Milsi, qala Syabro Millasi. Ada yang pening cakap ini Syabro Mullasi, guru saya Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, dia bilang ala wazn adra irsi, ya yang benar Syabro Milsi. Wa yang bagi an yakuna min dzalika al-wudu'u minal Hanafiyah. Dibilang di antara perkara-perkara yang khilaful aula itu kalau ada wudu daripada pipe itu apa? Kalau orang cakapnya keran. Itu termasuk wudu yang khilaful aula. Kenapa? Karena Hanafiyah ini atau keran ini muaddatun lil isti'mal ala hadzal wajh bihaitsu la yata'attal isti'mal minha ala ghairihi. Kenapa? Karena yang namanya keran itu memang disusun untuk seperti itu. Sekiranya Anda tidak bisa untuk wudu kecuali dengan kecuali Anda tidak bisa untuk memakai keran kecuali dengan cara yang ada sekarang. Kan kalau dengan keran kan macam ini Anda wudu kan mudah sangat kan. Jadi apa ya istilahnya ya? Ibadah itu susah. Tapi sekarang kok mudah. Macam apa ya kalau saya tengok ya. Memang kalau kita nak pikir macam Anda ini nak masuk surga, tapi nak mudah. Duh, macam mana sih? Anda ini nak apa ya? Kalau Anda nak masuk kampus, Anda nak jadi nomor 1, susah loh, betul apa tidak? Anda nak graduate, ini orang nak graduate master, saya nak graduate PhD, susah. Padahal graduate PhD itu tidak bisa Anda bandingkan dengan Anda itu graduate hisab nanti Anda masuk surga. Maknanya masuk surga itu susah, tapi Anda nak mudah. Akhirnya apa ya? Ada semacam kontradiksi. Yakni ibadah yang seharusnya susah malah menjadi mudah. Karena itu wudunya menjadi apa? Khilaful aula. Pendapatnya Syekh Ali Subramilsi. Fa in ista'ana fi fal aula, dibilang kalau memang Anda meminta tolong orang untuk menuangkan air, maka lebih baik orang yang menuangkan ini berdiri an yasar mutawaddi, di sebelah kirinya orang yang wudu, jangan di sebelah kanan. Kenapa kok di sebelah kiri? Karena kalau dia berdiri di sebelah kiri akan lebih mudah. Amkan ini lebih mempermudah orang itu untuk wudu dan menjadikan orang itu lebih beradab daripada kalau dia berdiri di sebelah kanan. Li'annahu amkan wa ahsanu adaban. Dan meminta tolong atau menolong yang makruh itu adalah kalau Anda itu meminta tolong atau menolong orang lain di dalam wudu atau di dalam mandi, membersihkan apa? Untuk membasuhkan bagian wudunya, membasuhkan bagian-bagian badannya untuk mandi ataupun wudu. Makna annal-i'anatal makruha al-i'ana fi qasdi a'dha'i nahwil mutawaddi. Malam yakun udzur, dibilang i'anah yang makruh itu kalau Anda menolong orang untuk membasuh bagian-bagian tubuh orang yang berwudu, kecuali kalau Anda mempunyai udzur. Kalau Anda mempunyai udzur, tidak ada masalah, bahkan mungkin wajib Anda meminta tolong. Tapi kalau Anda tidak mempunyai udzur, Anda sehat-sehat saja, tapi Anda meminta orang lain membasuhkan tubuh Anda, hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Karena Anda itu bermewah-mewahan, bermegah-megahan, dan itu bertentangan dengan filsafat asli apa? Ibadah. Ibadah itu kena hina Anda. yakni Anda nak beribadah kepada Allah, nak menghambakan diri kepada Allah, subhanallah Allah. Saya wudhu pun ada yang apa namanya? Saya wudhu pun ada yang basuhkan. Kan macam tak pantas kan? Kan macam tak pantas.
Macam orang nak meminta sedekah, minta sedekah, keretanya BMW. Kan macam apa? Apa ya menurut saya ya? Macam tak kena itu loh. Kalau Anda punya BMW, maknanya Anda ini kaya. Kenapa Anda minta sedekah? Loh, kalau Anda memang wudhu je, Anda dibantu oleh orang, maknanya Anda ini bukan hamba. Jadi kan, ada hal-hal yang kontradiksi. Wal wajibah ya lil marid indal ajaz. Dibilang ada meminta tolong itu yang hukumnya apa? Meminta tolong itu yang hukumnya wajib. Bila itu wajib untuk meminta tolong dan wajib Anda menolong kalau Anda mampu adalah ketika yang meminta tolong itu sakit dan dia tidak mampu untuk wudhu sendiri, dia kena meminta tolong orang, dia wudhu sendiri tak mampu, meminta tolong orang mampu, maka wajib untuk meminta tolong karena dia wajib untuk sholat dan dia tidak mungkin sholat kecuali wudhu dan dia tidak mungkin wudhu kecuali meminta tolong. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Wal makna annal i'anatal wajibah ya li'anah lil marid idza ajaza. Dibilang makna menolong yang wajib itu kalau Anda itu menolong orang yang sakit kalau dia tidak mampu, maka dia wajib untuk mendapatkan atau mencari orang yang menolongnya walaupun dengan harga sepantasnya. Oh, Saddam tolong bantu saya, maaf Habib, kalau free saya tak nak, kalau bayar saya nak. Berapa banyak? Ya macam orang-orang lah, berapa? Ya wallah, sekali wudhu 50 ringgit. Oke, tidak ada masalah, 50 ringgit. In fadolat amma yu'tabaru fi zakatil fitr. Kalau dia itu mempunyai uang lebih daripada hal-hal yang diwajibkan untuk lebih di dalam zakatul fitr sayati. Apa saja. Jadi, kalau Anda mempunyai harta ini, Anda wajib untuk zakat fitrah. Apa itu? Sayati pada qaul. Wa illa sholat bitayammumi wa. Dibilang kalau memang tidak ada orang yang nak membantu Anda untuk wudhu, maka Anda diwajibkan untuk bertayamum dan mengulang sholatnya ketika Anda sudah mempunyai kemampuan untuk apa namanya? Wudhu. Walau wajada man yuwaddi'uhu mathalan mutabarri'an lazimahul qabuli adamil minnah. Wallah Habib, tak ya sewa orang. Saya aja akan mau wudhu'i Habib, apa namanya? Mutabarri'an. Apa itu? Mutabarri'an free. Saya nak volunteer untuk mewudhukan Habib dalam apa namanya? Free. Wajib saya untuk menerima offer ini. Wajib saya untuk menerima dan saya tidak nanti Saddam ungkit ini tak li ada milmina itu tidak ada. Anta yang nak sendiri, bukan saya yang apa namanya, bukan saya yang minta, Anta yang nak mewudhukan saya terima aja. Saya perlu untuk sholat, Anda nak membantu saya, ahlan wa salan wa ajruka ala Allah wa ajruka ala Allah. Dengan ini setelah sudah hal-hal yang berkaitan tentang janais. Jadi sekarang kita akan masuk ke kitab yang selanjutnya, yaitu apa? Kitabuz Zakah. Saya sudah, kalau sudah masuk Kitabuz Zakah itu senang. Kenapa? Maknanya sudah apa ya? Ujung kitab sudah tampak. Berbeda kalau sudah masuk, kalau masih masuk Kitabuz Shalah, lama masih panjang lagi. Kita baca Kitabuz Zakah, yakni zakah, saum, zakat, selesai. Dan 3 kitab ini tidak sepanjang Kitabuz Shalah. Ama Kitabuz Shalah ya Allah panjang sangat, dari mulai rukunnya, sunahnya, nanti sholat qashar ini macam-macam. Sekarang semua sudah selesai. Sekarang kita akan masuk kitab yang selanjutnya, yaitu Kitabuz Zakah. Kenapa sih Kitabuz Zakah ini setelah Kitabuz Shalah? Ya secara memang sholat. Memang sholat untuk semua orang. Zakat tidak untuk apa namanya? Semua orang. Dan biasanya di dalam Al-Qur'an pun wa aqimus sholata wa atuz zakah disebutkan mendirikan sholat dahulu baru menunaikan apa? Zakat. Dan zakat itu ada banyak ya. Zakat itu ada banyak dan tidak semua itu makluminaddin biddarurah. Tapi ada beberapa zakat, yakni kalau Anda mengingkari zakat secara umum Anda kafir. Tapi kalau Anda mengingkari beberapa zakat, contohnya saya tak percaya ada yang namanya zakat tijarah, Anda tidak kafir. Karena mungkin zakatul tijarah itu laisa makluminaddin biddarurah. Tapi zakat secara umum, zakat itu tidak ada. Nah, itu yang problem. Dan wallahu alam, saya pernah baca beberapa report daripada internet bahwasanya sedekah yang paling banyak setiap tahun adalah sedekah yang berasal daripada apa? Zakat.
Kenapa kok zakat itu wajib? Li'alla, agar harta itu tidak menjadi monopoli oleh orang-orang kaya. Li'alla yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Karena kalau tidak ada zakat, niscaya yang namanya harta itu akan dikuasai oleh segelintir orang. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, persis seperti apa yang terjadi di dalam masa-masa corona ini. Dalam masa-masa corona ini, yang miskin tambah miskin, yang kaya semakin kaya. Anda tengok repot-repot dia yang ada di dalam majalah-majalah. Saya pun terkejut ya nih, di dalam masa-masa corona ini orang-orang kaya semakin apa namanya? Semakin kaya. Yang super rich itu semakin kaya. Orang yang miskin semakin miskin dan semakin banyak orang miskin. Subhanallah. Wallahu a'lam. Mungkin kalau zakat ini dipraktikalkan secara benar, insya Allah ya nih, mungkin tidak akan benar-benar orang miskin tidak ada, tapi minimum mengurangi orang-orang apa namanya miskin. Orang miskin akan terus ada, karena tanpa adanya orang miskin, orang kaya pun tidak ada. Karena miskin dan kaya itu idhofi, tanpa adanya orang miskin, orang kaya tidak ada. Maka tidak ada kaya, tidak ada miskin. Paham ya? Karena itu yang namanya idhofi. Tapi minimum zakat itu adalah solusi bagaimana Islam menanggulangi apa itu namanya kemiskinan. Wallahu a'lam. Kitabuz zakah faslun Kitabuz zakah faslun al-amwal allati talzamu fiha zakah sittatu anwa. Harta-harta yang wajib di dalamnya itu zakat ada berapa namanya? Ada 6 macam. Yang wajib dizakati itu ada 6. So ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Bahwasanya tidak semua harta Anda itu wajib zakat. Contohnya kereta. Kereta tidak wajib zakat. Apalagi rumah tidak wajib zakat. Padahal rumah, kereta itu adalah harta. Harta itu apa sih? Harta itu adalah ma yajlibulaka naf'an aw yadfa'u anka durran. Itu namanya harta. Segala sesuatu yang memberi Anda manfaat dan menolak daripada Anda mafsadat, itu namanya apa? Harta. Itu namanya apa? Harta. Bukankah kereta itu memberi Anda manfaat? Bukankah rumah memberi Anda manfaat? Bukankah daging memberi Anda manfaat? Tapi itu tidak wajib apa? Zakat. Maknanya tidak semua harta tidak semua harta itu wajib zakat. Tidak semua harta itu wajib zakat. Dulu saya pernah berdebat dengan Syekh Ba'udhan, guru saya Minhaj, pasal ini juga ketika itu kami membahas tentang apa namanya, apakah wajib uang kertas ini dizakati kalau Anda punya tabungan. Terus Syekh Ba'udhan berdalil bahwasanya wajib dizakati. Kenapa? Li'annahu mal, karena itu adalah harta. Saya cakap, loh memang itu adalah harta, tapi tidak semua harta wajib dizakati. Ada beberapa harta yang wajib dizakati, ada yang tidak wajib dizakati. Kemudian beliau berkata bahwasanya kita kiaskan dengan harta-harta yang wajib dizakati. Ya, ini cerita panjang ketika itu, cerita panjang dan dalilnya beliau lebih kuat. Cuma mahalus syahid adalah perkataan saya, tidak bisa Anda mengatakan, oh uang ini wajib dizakati karena dia adalah harta. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena tidak semua harta wajib untuk dizakati. Hanya beberapa harta yang wajib dizakati. Apa itu diantaranya? Ada 6 perkara yang wajib dizakati diantara harta. Taqaddama fi arkanil Islam anna zakata lughatan annama'u wa tathhir. Sudah lewat apa namanya di awal-awal kitab, di rukun-rukun Islam, bahwasanya zakat itu secara bahasa adalah nama, tumbuh. Maknanya semakin Anda berzakat semakin tumbuh harta Anda, wa tathhir, dan mensucikan. Karena di dalam harta Anda itu ada hal-hal yang apa namanya? Ada hal-hal yang kotor. Zakat itu adalah mensucikan harta Anda yang kotor. Secara syariat namanya zakat adalah ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhin mahsus. Nama yang dikeluarkan daripada harta atau badan dengan cara yang khas. Karena kadang-kala zakat ada zakatul mal, ada zakatul badan. Makna bahwasanya harta-harta yang wajib di dalamnya itu zakat terhadap seorang muslim at-tam, yakni orang yang wajib zakat adalah kena seorang muslim, kena hur, kena merdeka, at-tamul milik, miliknya itu sempurna. Sayati semua muhtarazat ba'da qalil. Al-muayyan, harus muayyan. Miliknya itu harus muayyan. Bukan
kepemilikannya itu musya, seperti fukoro. Siapa yang punya fukoro? Lihat siapa fukoro itu. Berbeza. Siapa yang punya? Saddam Muayyan. Siapa yang punya? Orang-orang Indonesia. Lah itu kan istilahnya harta umum kan. Itu kan harta umum. Al-mutayaqqan wujuduhu. Yang harus orang yang berzakat itu apa namanya? Benar-benar ada beberapa orang itu yang nak berzakat, belum tentu dia itu hidup. Macam mana itu? Sayati. Sittatu anwa. Fakharaja bil muslim, kan yang wajib berzakat itu kan orang muslim. Maka orang al-kafir asli, orang yang Kristen yang tidak pernah memasuk Islam, tidak wajib untuk zakat. Maka dia tidak wajib untuk berzakat ketika dia itu apa? Ketika dia itu dalam keadaan kafir. Sekiranya kalau dia itu masuk Islam umurnya 60 tahun, dia tidak wajib untuk mengqadha hartanya selama 60 tahun. Tapi pada hari kiamat, kalau dia tidak masuk Islam, pada hari kiamat kelak, dia akan diadab karena dia tidak berzakat. Kenapa? Karena al-kuffar mukallafuna bi furu'ish syariah. Orang-orang kafir itu juga mukallaf bi furu'ish syariah, dipaksa atau diminta untuk berbuat furu'ish syariah. Bidalil hada mawjud di dalam kutub-kutub usul fikih. Adapun orang murtad, kalau dia itu kembali ke Islam, maka dia wajib untuk menunaikan zakat. Tahun-tahun dia murtad 5 tahun, maka dia wajib untuk mengqadha zakatnya berapa? 5 tahun. Kalau dia tidak kembali ke Islam dan dia meninggal dalam keadaan kafir, maka semua hartanya itu fai'un. Semua hartanya itu fai'. Wa huwa li ghairi muayyan. Maknanya fai' itu untuk kemaslahatan orang-orang muslim. Dan yang namanya fai' bukan untuk orang yang khas, tapi untuk semua orang Islam. Ketika untuk semua orang Islam, maknanya dia tidak wajib untuk zakat. Karena syaratnya zakat yang memiliki itu harus spesifik. Bukan semua orang Islam. Loh iya, siapa itu? Fulankah. Dibilang semua orang Islam ini kulli. Sedangkan muayyan itu juz'i. Yang memiliki harus juz'i, bukan yang kulli. Wabil hur ar-raqiq. Begitu pula pemiliknya itu harus merdeka. Maka kalau seumpamanya pemiliknya itu hamba sahaya, maka dia tidak wajib zakat. Karena apa yang dia kira itu miliknya, itu tuh bukan miliknya. Kenapa? Karena rokik adalah milik sayyidnya, apalagi hartanya. Wong badannya milik sayyidnya, hartanya pun juga milik sayyidnya. Wa tajibu alal muba'at fi ma malakahu bi ba'dil khur. Akan tapi kalau hamba sahaya itu muba'at, maknanya saya mempunyai hamba sahaya setengah saja. Yani maknanya kamu setengahnya milik saya. Maknanya mulai pukul 1 malam sampai 12 siang Anda milik saya. Setelah itu bukan milik saya. Kalau Anda mempunyai, kalau setelah pukul 12 siang Anda bekerja, maknanya itu adalah harta Anda. Kalau Anda mempunyai harta daripada waktu-waktu yang tidak saya miliki, itu milik Anda. Dan kalau lebih daripada nisab dan sampai haul, Anda wajib apa namanya? Zakat. Anda wajib zakat. Wa bitamil milik dha'ifuhu kal mukatab fala zakata fi malihi lidu fi milkihi. Dan jangan miliknya itu harus sempurna. Ada beberapa orang itu memiliki harta dengan kepemilikan yang tidak yang tidak sempurna. Contohnya apa, Habib? Al-mukatab. Mukatab itu adalah orang, contohnya saya mempunyai hamba saya namanya Zaidun. Zaidun ini nak memerdekakan dirinya. Oke, saya bilang, Anda berikan kepada saya uang 10.000 dalam waktu 2 tahun. Kalau Anda bisa mengumpulkan 10.000 ringgit dalam waktu 2 tahun, maka apa namanya? Maka Anda merdeka. Dia bekerja, kemudian setelah 2 tahun, dia hanya mendapatkan 7.000 ringgit. Kan maknanya kurang daripada 10.000 kan, masih kurang 3.000 lagi. 7.000 itu semuanya menjadi milik saya. Dan dia tetap menjadi apa? Hamba sahaya. Karena itu, mukatab itu kepemilikannya itu lemah. Kalau dia berhasil untuk menyelesaikan hutangnya, maka uang itu miliknya. Dia menjadi merdeka. Kalau dia tidak berhasil untuk menyelesaikan hutangnya, maka itu adalah milik sayyidnya. Ada 50-50. Karena itu kepemilikan mukatab itu kepemilikan yang dhaif, karena ada potensi dia itu apa? Fail di dalam fail di dalam menyelesaikan tanggungannya.
Wabil muayyan ala masjid, yang memiliki harus muayyan, berbeza dengan masjid yang memiliki adalah masjid. Loh, siapa masjid itu? Kan tidak ada kan? Ayo, itu namanya yudohil tahrir di dalam wakaf, al-wakaf alladhi yudohi tahrir. Fala zakata fi malihi, kalau kasnya masjid itu sampai 100 juta, maka tidak wajib untuk apa namanya? Tidak wajib untuk zakat. Kenapa? Karena tidak ada kepemilikan yang khas untuk masjid ini. Wa mithluhu al-mauquf ala jihadil fuqara aw ribat aw qantara. Begitu pula kalau harta ini wakaf ala jihadil fuqara, untuk orang-orang miskin, atau untuk ribat, untuk pondok-pondok pesantren, atau untuk apa namanya? Kontoroh, untuk memperbaiki jembatan. Loh, mana? Kan tidak ada yang khas kan? Berbeza kalau fulan baru Anda wajib untuk zakat. Tapi kalau yang memiliki itu perkara yang kuli, masjid, fuqara, muslimin, perkara yang kuli itu laisa muayyan. Selama dia tidak muayyan, dia tidak wajib untuk apa namanya? Zakat. Wabil mutayaqqan wujuduhu al-janin, dan keluar daripada, kan harus yang berzakat itu yakin ada. Kalau tidak yakin ada, maka tidak wajib untuk zakat. Contohnya adalah apa? Al-janin. Janin itu, kalau Anda tengok, saya punya daurah di apa tuh namanya, faraid, bahwasanya janin itu dia mempunyai hak zimmah. Makna zimmah itu dia bisa untuk memiliki, akan tetapi uang itu tidak menjadi miliknya janin. Cuma uang itu dimaukuf, di apa namanya, diberhentikan dahulu sampai dia benar-benar lahir. Lah, ketika dia itu mungkin lahirnya terlambat ya, mungkin sampai 2 tahun dia di apa namanya, di perut, tetap tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dia ini belum tentu ada. Loh, tapi di USG ada, Habib? Tidak. Fuqaha hanya mengiktibar kalau sudah benar-benar apa? Keluar. Kalau masih belum keluar, potensi dia itu ada, potensi dia itu tidak ada, karena ada beberapa orang itu perutnya besar, setelah ditunggu ternyata itu adalah kentut. Setelah apa? Perutnya besar, dibilang itu hamlul katib. Fala zakata fi ma wuqifa lahu minat tarikah, dibilang maka tidak ada wajib daripada uang maka tidak wajib zakat atas harta waris yang mauquf lahu. Mauquf ini maknanya, kalau Anda di apa namanya, di harta waris, nanti hartanya sobi itu akan mauquf, maknanya di stop, disampingkan, disisihkan dahulu, diletak di adil sampai dia apa? Lahirlah. Kalau di adil sampai lama, tetap tidak wajib untuk apa? Zakat. Hatta lo infasola mayitan lan tajib alal warazah zakatul dzalik. Kalau seumpamanya bayi itu lahir dalam keadaan meninggal, yang adil ini akan dibagi-bagi ke warasah yang lain. Apakah warasah ini wajib zakat? Tidak. Kenapa? Karena syaratnya daripada muzaki ini harus benar-benar apa? Ada, harus benar-benar ada. Selama dia tidak yakin ada, maka tidak wajib untuk zakat. Jayid. Dan kita baca apa namanya, zakatun na'am. Kan diantara hal yang wajib dizakati kan ada 6 perkara. Kita sudah mempelajari syarat orang yang wajib untuk berzakat. Terus harta yang dizakati itu apa? Yang pertama adalah na'am. Na'am ini adalah hewan ternak. Dan makna hewan ternak ini tidak semua hewan ternak, akan tapi hanya 3 saja yang wajib dizakati di dalam mazhab Syafi'i. Apa itu? Kambing, lembu, onta. Itu saja. Habib, saya punya ayam, Habib. 100.000 ayam ya, Habib. Apakah saya wajib untuk zakat? Tidak. Kenapa? Karena itu bukan na'am yang diwajibkan untuk zakat. Saya punya peternakan kuda, Habib. Apakah saya wajib zakat? Tidak. Saya punya peternakan harimau, Habib. Apakah saya wajib zakat? Tidak. An-na'am bi fathin nun hiyal ibil wal baqar wal ghanam. Makna na'am adalah 3. Onta, lembu, dan apa namanya? Kambing. Itu saja. Makna bahwasanya macam pertama daripada harta yang wajib untuk dizakati adalah kalau Anda mempunyai onta, lembu, dan kambing.
Cuma wajib untuk dizakati dengan beberapa syarat. Yang pertama itu harus sampai nisabnya. Harus sampai nisabnya. Kalau tidak sampai nisabnya tidak wajib zakat. Apa itu nisab? Nisab adalah qadrun ma'lumun mimma tajibu fihi zakat. Yakni kadar yang khas. Sekiranya kalau sampai kadar itu Anda itu dianggap orang berduit, Anda itu dianggap orang kaya. Karena itu Anda wajib untuk zakat. Dan nisabnya berapa Sayati? Nisabnya kambing berapa? Nisabnya lembu berapa? Nisabnya unta berapa? Anyam dia alaihi haulun. Nisab itu tidak bergerak dan ada pada Anda selama berapa? Satu tahun. Haulun kamilun mutawalin. 1 tahun berturut-turut tidak keluar daripada kepemilikan Anda. Wahiyya fi milkil muzaki. Naam nitajun nisab asna al haul yatba'u ummahu fi. Bilang kalau seumpamanya ada kambing melahirkan sudah 6 bulan, kan setahun kan. Setelah 6 bulan dia melahirkan anak. Anaknya ini ikut siapa? Anaknya mengikuti nisab emaknya, mengikuti haul emaknya. Maknanya emaknya sudah 6 bulan, ketika anaknya lahir sudah dianggap dia itu ada berapa? 6 bulan. 6 bulan juga dibilang nitajun nisab asna al haul yatba'u ummahu fi. Kalau ada baby onta, baby kambing, baby lembu lahir di tengah-tengah haul, maka dia dianggap haulnya sama dengan haul emaknya. Walaupun seumpamanya ada 40 kambing melahirkan bersama-sama dalam tengah-tengah haul, wajib untuk zakat. Wajib untuk zakat. Antakuna ra'iyatan fi kala'in mubah. Yang ketiga adalah hendaklah kambing itu atau na'am ini digembala di padang rumput yang mubah. Makna padang rumput yang mubah ini adalah padang rumput yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dia milik umum, bukan padang rumput punyanya siapa? Punyanya Saddam, saya tak menggembala di situ. Apakah saya wajib zakat? Tidak. Saya mempunyai 40 onta Habib, tapi harga makanannya itu saya beli. Apakah wajib zakat? Tidak. Dibilang ini bukan sa'imah tapi maklufah. Kalau maklufah itu tidak wajib zakat. Sa'imah itu yang makanannya itu digembala dari padang-padang rumput yang bukan milik perorangan tapi milik umum. Wala yakfi ra'yuha binafsiha. Dan tidak bisa, sudahlah saya mempunyai 40 kambing, sudah sila makan, nak makan di mana makan. Tidak boleh semacam itu. Saya kena menggembala ini sendiri kemana. Karena kalau saya saya lepas dia akan makan di tempat-tempat yang kita tidak tahu, bukan di dalam kalaun mubah. Bala budda an yakuna minal malik. Dan harus saumnya itu daripada digembala daripada malik itu sendiri. Adapun nisabnya berapa? Kalau Anda mempunyai unta, mula wajib zakat kalau Anda mempunyai 5 ekor unta. Dan kalau Anda mempunyai 5 ekor unta, zakatnya adalah 1 ekor kambing. 1 ekor kambing itu jad atubon, lahasanah, dibilang kambingnya itu, kambing yang gibas itu warna putih, itu Anda boleh zakati kalau sudah berumur 1 tahun. Atau kambing kacang, kambing yang warnanya coklat, kalau umurnya berapa? 2 tahun. Jadi 5 ekor unta, 1 kambing gibas 1 tahun. Atau kambing kacang berapa? 2 tahun. Yang berumur 2 tahun. Au saniyatu ma izin lahasanah. Wa fi ashrin, dibilang kalau Anda mempunyai 10 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing. Sama, 1 gibas yang 1 tahun atau yang kambing kacang berapa? 2 tahun. Kalau Anda mempunyai 15, 3 ekor kambing. Anda mempunyai 20 ekor unta, 4 ekor kambing. Anda mempunyai 13 ekor unta, 2 ekor kambing. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, 1. Mulai 10 berapa? 2. 11, 12, 13, 14, 2. Mulai 15 berapa? 3. 16, 17, 18, 19 tetap 3. Mulai 20 4. 21, 22, 23, 24 juga tetap 4. 25 apa? Bintu makhot. Bintu makhot itu adalah anaknya unta yang umurnya berapa? 1 tahun. Bintu makhot wahyallati lahasanatun kamilah. Anaknya unta yang umurnya berapa? 1 tahun. Kalau Anda mempunyai 36 ekor unta, maka zakatnya adalah bintu labun. Apa itu bintu labun? Adalah anak unta perempuan yang umurnya berapa? 2 tahun. Kalau untanya itu Anda mempunyai 46 hikoh.
Apa itu hikoh? Anak unta perempuan yang mempunyai berapa umur? 3 tahun. Kalau jumlah unta Anda 61, maka Anda wajib mengeluarkan 1 ekor jad'ah. Apa itu jad'ah? Unta perempuan yang berumur berapa? 4 tahun. Kan mulai besar ya jad'ah. Kalau unta Anda 76, 2 bintu labun. 91, 2 hikoh. 121, 3 banat labun. 130, 1 hikoh dan 2 bintu labun. Setelah itu, setelah 131, setiap 40 ekor onta 1 bintu labun, setiap 50 ekor onta apa? Hikoh. Oh, saya mempunyai 200 ekor onta. Mudah, 200 ekor onta 4 hikoh. 250, 5 hikoh. Setiap itu di atas 131, setiap 40 pintu labun, setiap 50 hikoh. Kita dengarkan dan sekejap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun nisabnya bakor, nisabnya lembu itu mudah. Setiap 30 ekor lembu Anda wajib untuk mengeluarkan tabi'. Tabi' itu apa? Lembu yang berumur berapa? 1 tahun atau tabi'ah. Atau tabi' itu lembu laki-laki atau lembu perempuan yang umurnya berapa? 1 tahun. Tapi kalau di onta semuanya kena apa? Perempuan. Adapun kalau 40 ekor lembu Anda wajib apa? Musinnah. Apa itu musinnah? Lembu perempuan yang mempunyai umur berapa? 2 tahun. Mudah sudah. Setiap 30 lembu tabi atau tabi'ah, setiap 40 ekor lembu kena musinnah. Anda saya mempunyai 80, saya mempunyai 80 ekor lembu Habib. Mudah, 2 musinnah. 100 lembu Habib. 100 lembu ya Anda 2 tabi dan 1 musinnah. Karena 1 tabi 30, musinnah berapa? 40. 2 tabi berapa? 60 kan? Sisanya 40 apa? 1 musinnah. Mudah. Adapun nisabul ghanam itu kalau Anda mempunyai 40 ekor ghanam, 40 ekor kambing, ya 1 ekor kambing zakatnya. Dan 121 2 ekor kambing. 201 3 ekor kambing. Setelah 201, setiap 1 ekor kambing, setiap 100 ekor kambing 1. Wa fi arba'mi'ah arba'usyahin. Setiap 400 kambing berapa? 1 ekor kambing. Oh, kambing Anda 400, banyak itu tahu. Banyak itu tahu. Banyak itu. Tsumma fi kulli mi'atin syah. Setiap 100 ekor kambing 1 kambing. Inilah zakat zakat peternakan. Hanya 3 ekor 3 ekor hewan saja, unta, kambing dan sapi. Insya Allah esok kita akan baca lagi dan teruskan zakat-zakat yang setelahnya. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.